Hai, welcome back again to my video YouTube channel. This is with Miss Aulia. Hari ini gue mau sharing apa aja skincare rutin yang biasa gue pakai untuk sehari-hari, pagi maupun malam hari, dari mulai pembersih, toner, pelembab, serum jerawat, dan lain-lainnya. Merawat kulit tangan, melawat kulit tubuh, kulit wajah, pokoknya semua deh, sampai ke bibir yang biasanya pecah-pecah karena hobi banget pakai matte lipstick. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian mau lihat dan penasaran, tetap pantengin video ini ya. Makasih. Nah, sekarang kita mulai skincare rutin gue untuk di pagi hari. Nah, pagi hari biasanya gue cuci muka pakai sabun. Sabunnya itu biasanya Sebamed. Ini gue pakai dua macam, yang satu foam, yang satu lagi ini ada scrubnya, jadi bentuknya krim. Kenapa gue pakai dua? Alasannya adalah karena kulit gue itu berminyak dan berjerawat, jadi gue lebih prefer untuk bisa ngilangin kulit-kulit mati di muka gue. Kalau misalkan ada jerawat itu biasanya kulit agak-agak ada banyak hitam-hitam gitu, dark spot gitu. Jadi gue pakai yang scrub ini. Nah, untuk yang scrub ini gue pakai biasanya kurang lebih seminggu satu kali. Kalau untuk yang foam ini biasanya gue pakai untuk setiap hari pagi dan malam. Nah, untuk membuat pembersihan dari sabun ini lebih maksimal, gue pakai biasanya namanya ini Floria Luna Mini, teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah supaya pembersihan dari wajah kita itu dia lebih maksimal. Jadi nggak tahu ya gimana cara ngejelasinnya, tapi kalau misalkan gue pakai ini, wajah itu terasa lembut, dia lebih kenyal. Terus walaupun kulit gue ini berjerawat, biasanya kalau misalkan ada komedo gitu, itu sudah pasti jadi jerawat, pasti, nggak akan pernah nggak jadi jerawat. Nah, tapi dengan kombinasi ini, sabun dari Sebamed yang foam sama yang krim yang ada scrubnya, ditambah dengan Floriolina ini, gue nggak pernah lagi jerawatan. Nah, kalau untuk case hari ini, kenapa gue jerawatan? Karena ini gue kebetulan abis dari luar negeri, jadi kebetulan abis panas-panasan, ya udah deh, bakterinya nempel, jadi deh jerawat gitu. Oke, untuk yang berikutnya, setelah bersihin muka pakai sabun dan pakai Floriolina Mininya, gue langsung ke balancing pH dari kulit wajah. Gue biasanya pakai itu namanya Makeup Remover Plus cleansing. Biasanya gue pakai Bioderma. Nah, ini yang sebium khusus untuk kulit berminyak supaya mengurangi minyak tapi tidak menghilangkan minyak. Sebab kalau untuk kulit berminyak, teman-teman, biasanya kalau misalkan kalian berusaha untuk menghilangkan minyak, minyak itu diproduksi akan lebih banyak. Jadi jangan pernah untuk kalian yang kulitnya berminyak berusaha untuk ngilangin minyaknya, tapi lebih baik kalian membalancing kulit kalian supaya minyaknya tidak terlalu banyak, bukan menghambat dari minyak itu sendiri. Nah, kebetulan untuk Bioderma ini kan mahal banget ya. Yang 500 ml ini kalau nggak salah di toko-toko itu harganya 320.000. Mungkin kalian bisa cek di Instagram untuk harga yang lebih murah, atau mungkin ada promo-promo lainnya. Untuk rekomendasi penggantian dari Bioderma tadi yang mahal harganya, gue biasanya pakai Corin. Ini yang 500 ml harganya cuma 170.000 atau 150.000 di Watson atau di Century atau di Guardian, mungkin dia ada. Nah, ini dia lebih murah lagi, harganya cuma $10 Singapura, dan kebetulan ini udah habis. Gue biasanya beli di Singapura, belum beli lagi, kemarin udah nyari-nyari dan nggak ada di semua Guardian, di semua Watson, di semua drugstore yang ada di Singapura ini nggak ada. Sedih banget. Ini harganya cuma $990. Jadi kalau misalkan kurang lebih $10, sekarang dolar udah ke 9.400 atau 9.500. Jadi kurang lebih ini harganya cuma 95.000, dia 400 ml. Ini fungsinya sama Bioderma tadi, tapi harganya lebih murah. Setelah balancing pH di wajah gue selalu pakai toner, gak pernah enggak, karena fungsi toner ini adalah mengecilkan pori-pori, dan kebetulan pori-pori gue besar banget sebab gue berminyak. Jadi cenderung kalau nggak pakai toner itu pori-porinya nggak bisa nutup dan pasti bakal jerawat. Jadi sebelum gue pakai apapun itu, setelah balancing pH balance gue di muka, gue pakai ini, pakai toner Sebamed Clear Face Deep Cleansing Facial Toner. Ini bagus banget untuk kulit berjerawat, berminyak. Gue setelah pakai rangkaian ini dari mulai sabun, terus tadi yang balancing tonernya itu yang dari Bioderma atau dari Corin atau dari Garnier, gue udah nggak pernah jerawatan lagi, kecuali saat-saat tertentu kayak misalkan haid atau misalkan dari luar kota abis panas-panasan gitu, kayak kemarin gue dari Singapura. Nah, ini dia ya hasil jalan-jalan. Oke, setelah gue pakai toner, biasanya gue langsung ke
melembabkan wajah. Kalau untuk pagi hari gue pasti pakai pelembab wajah itu dari Clinique. Ini enak banget, ini yang khusus untuk kulit berminyak, namanya Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Ini kayak gini bentuknya. Ini kebetulan size-nya itu yang lagi promo gitu, jadi ini 200 ml, karena kalau untuk yang regulernya itu dia kurang lebih 125 ml, jadi ini hanya ada tertentu aja. Dan kalau yang lebih harganya itu kemarin gue beli di counternya itu 690.000 ini harganya. Ini enak banget. Yang gue rasain ada, kalau biasanya kalau untuk kulit berminyak itu kalau pakai pelembab dia kan akan lengket. Nah kalau ini nggak bikin lengket karena dia gel bentuknya, jadi ini sangat bantu banget untuk melembabkan kulit kamu. Walaupun kamu wajahnya berminyak, jangan pernah lupa untuk tetap pakai pelembab karena kulitmu tetap butuh nutrisi. Nah kalau untuk siang hari biasanya kita kan banyak banget tuh kegiatan di luar, dan jangan lupa pakai yang namanya sunblock. Nah ini gue pakai sunblock dari Bioderma yang Photoderm Max SPF 100. Kenapa gue pilih ini? Karena biasanya kalau misalkan untuk kulit berminyak, untuk penggunaan sunblock yang atau apapun moisturizer itu yang menggunakan atau mengandung SPF itu biasanya bikin kulit jadi tambah berminyak, karena memang kandungannya itu namanya lotion gitu, jadi dia lembab-lembab gitu. Nah kalau yang ini SPF 100, dia sunblocknya mattifying, jadi kalau misalkan gue pakai ini biasanya walaupun dia mengandung SPF tapi tetap matte. Dan jangan lupa kalau misalkan keluar lagi, gue biasanya sih keluar rumah atau di rumah gue tetap pakai yang namanya powder gitu. Jadi kalau misalkan kalian di rumah, apalagi keluar rumah, kalian wajib pakai yang namanya powder. Supaya apa? Kalau misalkan kalian setelah menggunakan pelembab atau menggunakan SPF ini, sunblock ini, jadi debu-debu atau kotoran atau bakteri nggak langsung nempel ke wajah kalian, tapi ada lapisan yang sebelumnya itu, yaitu bedak kalian yang kalian pakai. Kalian bisa pakai tipis-tipis. Gue biasanya pakai bedak tabur. Itu biasanya gue pakai yang dari Skin Food, Body Shop. Dari Skin Food itu kalau nggak salah yang buckwheat, pokoknya itu enak banget. Nah kalau untuk yang dari Body Shop biasanya gue pakai yang extra virgin oil, karena dia udah mengandung SPF kurang lebih 15 ya kalau nggak salah, dan itu cukup banget menurut gue kalau kita pakai powder atau bedak tabur yang mengandung SPF. Jadi kalau misalkan kalian males pakai sunblock ini, jadi kalian tinggal pakai bedak atau misalkan bedak tabur, bedak padat atau apapun itu yang mengandung SPF, itu lebih menghemat budget kalian. Nah kenapa di setiap video YouTube gue selalu pakai powder foundation dan jarang banget gue pakai yang namanya foundation yang liquid? Itu karena wajah gue tuh berminyak dan berjerawat kan. Kalau misalkan gue sering-sering pakai foundation yang liquid, itu akan cenderung bikin kulit gue tersumbat dan mengakibatkan komedo yang kalau misalkan gue nggak facial, komedonya akan jadi jerawat gitu. Nah jadi gue prefer pakai powder foundation itu khusus untuk kalau misalkan gue keluar dari rumah. Nah sekarang ke bagian bibir. Jangan lupa untuk selalu melindungi bibir kalian juga. Jadi kalau misalkan gue pribadi biasanya selain dari gue melindungi wajah, melindungi kulit dari sinar matahari, gue juga biasanya melindungi bibir gue dari matahari. Nah kalau yang ini gue pakai Sebamed yang SPF-nya 30 ini biasanya gue pakai untuk siang hari. Kalau misalkan gue keluar dan gue malas kira-kira pakai lipstick, ya udah gue langsung pakai ini. Dan kalau misalkan ternyata ini terlalu pucat gitu ya, jadi karena ini kan transparan gitu nggak ada warnanya, gue biasanya pakai yang dari Maybelline. Nah yang dari Maybelline gue pakai yang ini, yang Baby Lips yang color yang Cherry Kiss. Dia warnanya lebih ke peach, jadi kalau misalkan pakai ini doang itu kayak tetap berwarna bibirnya tapi nggak terlalu menor juga, dan dia lebih ringan kalau pakai ini. Gue ini must have item banget untuk gue sehari-hari. Bisa kalau misalkan gue pas buru-buru atau apa, gue tinggal langsung pakai ini. Nah untuk malam hari biasanya gue setelah menggunakan make up atau misalkan hanya pakai bedak itu, gue akan tetap pakai step-step yang selalu gue lakukan, yaitu gue selalu pakai yang namanya tisu basah ini. Dan ini kebetulan kalau yang jenisnya Jeju ini yang The Face Shop Jeju Volcanic Lava.
Nah ini baru gue coba dan lumayan enak ke muka gue. Dan biasanya kalau misalnya gue pakai yang namanya tisu basah itu cenderung bikin kulit gue lebih berminyak, atau misalkan dia bikin pori-pori lebih besar. Nah kalau untuk yang Jeju ini, Jeju Volcanic Lava dari Skin Food ini, dia nggak bikin kulit gue lebih berminyak atau nggak bikin kulit gue makin besar pori-porinya. Ini enak banget. Ini gue pakai untuk pertama atau step pertama setelah sebelum gue cuci muka. Kalau pakai misalkan eyeshadownya, gue selalu pakai dari L'Oreal yang makeup removernya. Nah kalau untuk wajahnya, bagian wajah semua, leher, ini gue pakai yang ini. Setelah gue menggunakan tisu basah, biasanya gue langsung cuci muka, atau sebelumnya gue pakai Bioderma itu lagi untuk make sure aja bahwa kulit gue benar-benar udah bersih. Nah setelah itu gue pakai step yang dari awal tadi lagi, seperti sabun menggunakan Foreo Luna untuk lebih bersih lagi. Gue pakai Bioderma lagi, gue pakai toner lagi, dan untuk pelembabnya karena kulit gue biasanya tergantung ya, maksudnya kulit gue ini moody banget. Nah kalau misalkan nggak ada jerawat atau misalkan nggak ada radang di muka gue, jadi biasanya normal-normal aja gitu, gue biasanya pakai dari Kiehl's. Biasanya gue pakai dari Kiehl's yang ini SR Daily Rescuer. Ini enak banget rasanya, itu bikin kulit jadi lembab, tapi nggak bikin kulit yang berminyak jadi lebih besar lagi pori-porinya. Jadi kalau bangun pagi itu kelihatan lebih segar kalau pakai ini. Nah tapi misalnya kalau gue pas jerawatan kayak sekarang, untuk malam harinya gue biasanya pakai Kiehl's yang Blemish Control. Yang ini Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment dari Kiehl's. Gue biasanya pakai ini kalau pas kulit gue jerawatan kayak sekarang ini, gue pakai ini. Dan kalau untuk jerawatnya, gue selalu pakai dari Clean and Clear. Ini selain murah tapi jitu banget untuk bisa ngecilin atau bikin kempes atau ngeringin jerawat, tapi tidak membuat kering kulit. Ini sangat lembut gitu, jadi kalaupun dia bikin kering jerawat tapi nggak bikin kering wajah. Nah dalam 1 minggu itu biasanya gue 3 kali. Ini namanya Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution. Ini untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat atau menyamarkan yang namanya dark spot akibat dari penuaan dini atau karena matahari. Jadi gue biasanya pakai ini dari Kiehl's. Ini bagus banget. Itu dia, biasanya gue kombinasiin sama yang ini, yang SR Daily Rescuer. Gue pakai 2 ini. Nah kalau untuk penggunaan 2 ini sebaiknya digunakan di wajah yang sama sekali tidak ada jerawatnya. Untuk perawatan mingguannya gue selalu pakai masker. Ini dari Jafra, yang satu ini Mud Mask namanya. Kalau yang ini Beauty Dynamics Malibu Miracle Mask. Ini bagus banget dan ini enak banget. Kalau yang ini dia lebih cenderung untuk mengangkat kulit-kulit sel mati. Ini bisa dipakai untuk sampai dengan dari kulit kering. Tapi karena gue menggunakan ini dan nyaman, enak walaupun gue kulitnya berminyak, jadi gue tetap pakai ini. Nah kalau untuk ini memang khusus untuk yang jerawat, Mud Mask ini. Dan selain dia ngobatin jerawat, dia juga bikin kulit lebih bersih, lebih cerah, dan lebih putih. Jadi kombinasi 2 ini yang biasa gue pakai kurang lebih seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali gitu. Nah untuk perawatan tangan gue biasanya pakai yang namanya Almond Hand Nail and Cream dari The Body Shop. Ini untuk tangan gue, jadi karena memang gue udah cukup berumur biasanya kering-kering gitu, dan ini must have banget. Dan ada satu lagi dari Redwin, ini untuk sensitive skin. Jadi kebetulan muka dan body atau tangan semuanya gue sensitif, jadi gue pakai yang ini dari Redwin, yang Cocoa and Shea Butter sama Almond Hand and Nail Cream untuk tangan. Untuk kaki, khusus banget untuk kaki yang pecah-pecah atau kering atau sampai parah banget gitu keringnya, ini gue biasanya pakai ini dari L'Occitane Foot Cream untuk dry skin. Memang ini harganya mahal teman-teman, tapi ini sangat amat bermanfaat buat gue. Seumur hidup gue baru ngerasain mungkin beberapa tahun ke belakang itu kulit gue kering banget. Jadi kalau misalkan si kaki itu ya, kulit kaki nyentuh ke bagian
kain atau apa gitu, dia pasti kayak nyangkut-nyangkut gitu, karena banyak banget kulit mati yang kayak gelantungan gitu di kulit, di kaki, tapi nggak bisa dihilangin. Gue udah coba untuk di ini itu pakai, pokoknya banyak lah yang udah gue coba gitu ya, dan nggak berhasil. Nah setelah pakai ini, gue kurang lebih beli ini waktu pertama kali beli itu, beli yang kecil itu 30 mili, memang lumayan mahal ya, ini kurang lebih harganya 500.000 kalau nggak salah, atau 400 sekian ribu. Gue coba yang kecil itu kurang lebih 160 atau berapa. Nah yang kecil itu habis 2, dan ini adalah yang besar gue beli, ini baru habis setengahnya. Tapi kulit kaki itu yang bener-bener tapak kakinya yang di sininya itu sembuh, sama sekali sembuh, udah nggak pernah pakai lagi ini. Dan gue cuma pakai hand body biasa, ini hand body yang biasa gue pakai dari Bath and Body Works, atau gue biasanya pakai yang dari Nature yang warnanya ada butiran hijaunya, itu biasanya gue pakai itu untuk hari-hari. Itu cukup banget dan nggak bikin kulit kembali kering lagi. Ini mujarab banget, mahal tapi memang investasi untuk kulit yang tetap akan jadi lembut. Nggak tahu kenapa gue bener-bener freak banget untuk semua produk yang melembutkan, yang bikin kulit nggak kering, pokoknya itu gue freak banget. Salah satunya untuk hand body, kayak tadi gue pakainya banyak banget. Untuk kaki gue pakai sendiri foot cream, pakai tangan, untuk tangan juga gue pakai hand cream sendiri, untuk body gue juga pakai lotion sendiri, dan untuk bibir gue pakai 4. Kenapa gue pakai 4 ini? Gue sangat amat memperhatikan kelembapan dari kulit gue, karena memang gue sudah lebih dari 30, jadi kulitnya cenderung kalau nggak dirawat dia cepet banget kering, cepet banget pecah-pecah. Kayak bibir, apalagi gue hobi banget pakai yang namanya lipstick matte kayak gini. Itu karena bukan apa-apa, karena kalau makan atau minum atau misalkan ngomong atau apapun itu dia nggak transfer kemana-mana. Dan biasanya kalau misalkan gue pakai lipstick yang biasa itu dia suka transfer ke bawah sini. Nah kalau yang ini dia nggak transfer kemana-mana itu. Nah kenapa gue banyak banget punya lip balm ini biasanya gue simpan di berbagai tempat. Kalau yang ini gue simpan di tas khusus untuk sehari-hari, kalau kemanapun gue pasti cuma pakai ini. Dan kalau misalkan untuk di rumah deket tempat TV itu selalu gue pakai yang Sebamed ini, dan ini khusus kalau misalkan gue keluar rumah juga. Nah yang ini kalau misalkan gue di kasur gue selalu simpan yang ini. Kalau misalkan di tempat gue make up gue selalu simpan yang ini. Jadi dimanapun gue duduk atau dimanapun gue berada, mereka akan selalu nemenin gue. Oke teman-teman, makasih udah mau dengar sharing dari gue bagaimana cara gue merawat kulit wajah gue, kulit badan, dan kulit tangan serta bibir gue. Semoga kalian gak bosan ya, karena ini videonya panjang banget. Dan semoga ini membantu kalian atau bisa kasih ide buat kalian. Tapi please kalian ingat, kemungkinan semua produk yang gue sebut di video ini bisa aja nggak cocok buat kalian. Walaupun kita sama-sama kulitnya berminyak, pori-pori besar atau berjerawat, kemungkinan bisa nggak cocok juga. Tapi kalau mau coba silakan, cuma hati-hati ya, jangan sampai semua produk yang gue sebutin di sini terus kalian beli semuanya. Lebih baik kalian coba satu persatu, atau kalian minta saran dari dokter atau spesialis atau yang orang yang lebih ahli lagi mengenai kulit. Makasih banyak sudah gabung di sini, udah temenin gue di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe this video. Dan kalau misalkan kalian ada komen, leave comment below. Oke teman-teman, makasih banyak, sampai ketemu lagi. Bye-bye.